Nah, kemudian bagaimana dengan masalah hidup kita, Mas Wahyu? Apakah ini termasuk ujian atau karma, Mas? Mungkin Mas Wahyu bisa kasih penjelasan, Mas, biar kita semua paham tentang masalah hidup. Ya, masalah hidup. Nah, tadi sudah Mas Wahyu sampaikan bahwa karma ini merupakan sebab akibat atau timbal balik ya, atau tabur tuai ya Mas Yahya ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah hidup ya tentunya sama ya Mas Yahya ya, sama ya. Masalah hidup itu sebetulnya kan yang menciptakan itu juga kita. Cuman kalau kita bicara karma, itu bisa karma baik, juga bisa karma yang tidak baik. Ya. Nah, sedangkan kalau masalah hidup, yang namanya masalah berarti kan hal yang kurang baik atau tidak baik ya Mas Yahya ya. Namanya saja masalah ya. Tetapi kita bicara dampaknya atau hasilnya ya tentu bisa menjadi hal yang baik juga. Misalkan kita ada masalah, tapi dengan adanya masalah itu kita jadi terbuka nih semuanya, misalkan di dalam satu keluarga misalkan, jadi tahu mana yang benar dan mana yang kurang benar misalkan. Nah tentu ini kan masalah-masalah yang memang baik dampaknya Mas Yahya. Jadi harus diselesaikan juga dengan baik. Jadi kalau kita bicara tentang masalah hidup ya Mas Yahya, banyak orang itu berpikir begini, seolah-olah satu masalah hidup itu merupakan sebuah karma. Ada lagi yang mengatakan bahwa masalah hidup kita ini merupakan ujian ya. Cobaan, ya, atau mungkin masalah hidup kita ini merupakan sebuah garis kehidupan kita, yang mana setiap orang sudah yaitu wis garisnya begitu ya Mas Yahya, sudah takdirnya misalkan begitu. Nah, padahal Mas Yahya, kalau kita bicara yang namanya persoalan kehidupan, masalah kehidupan, apapun loh ya masalahnya, mau masalah keuangan, hutang piutang, mau masalah pekerjaan, mau masalah usaha, mau masalah pertemanan, mau masalah antara orang tua dengan anak misalkan Mas Yahya. Ini sebetulnya yang menciptakan semua ini ya itu sebetulnya kita sendiri Mas Yahya. Kalau kita nggak mau anggap itu sebagai sebuah masalah, saya rasa mungkin juga nggak jadi masalah. Tapi manakala itu memang sudah terjadi dan harus terjadi, dan kita merasa bahwa ini adalah problem, ini adalah merupakan sebuah masalah, ya maka kita harus mampu menyelesaikannya dengan baik, kan begitu Mas. Nah, tetapi ada poin yang sangat penting Mas Yahya dari sebuah masalah yang tadinya orang-orang ini mungkin menganggap masalah ini sebagai sebuah ujian atau cobaan. Kalau buat Mas Wahyu enggak. Karena kita bicara ujian, bicara cobaan di dalam hidup kita, bicara takdir, bicara garis kehidupan, itu kan tergantung daripada kita Mas Yahya. Yang menciptakan, yang menyelesaikan semuanya itu kita. Nah, ya, Tuhan kan gak mungkin menakdirkan, oh kamu harus miskin selamanya. Oh, itu kaya, jadi kaya. Kan tidak ya. Kembali kepada pribadi masing-masing yang mempunyai kehidupan itu Mas Yahya. Makanya kalau Mas Wahyu lebih begini, dari setiap masalah yang saya hadapi itu merupakan sebuah pelajaran kehidupan buat saya. Contoh saja Mas Yahya ya, contoh. Ketika Mas Yahya mungkin terbiasa mengendarai kendaraan misalkan, dengan melewati jalan yang lurus-lurus saja. Maka ketika Mas Yahya dihadapkan dengan jalan yang mungkin berliku-liku Mas Yahya, curam, naik, turun, tanpa disadari, yang Mas Yahya tadinya merasa ini merupakan sebuah kesulitan, karena biasa nyetir di tempat yang lempeng-lempeng saja, kan begitu. Ya. Kemudian ketika menghadapi jalan atau medan yang berliku, yang curam, naik, turun, dan lain sebagainya, dari situlah sebetulnya pelajaran hidup kita. Bahwa dengan kita melewati jalan yang berkelok, yang naik turun itu tadi, maka kita akan punya pelajaran baru di dalam kehidupan kita, dalam bidang kita mengendarai kendaraan Mas Yahya. Kira-kira
dari yang tadinya sulit itu tadi, ketika nanti Mas Yahya akan menghadapi jalan yang seperti itu atau bahkan lebih sulit dari itu, Mas Yahya jadi terbiasa enggak? Ya, jadi terbiasa, nggak kaget. Ya, makanya justru dari situlah. Jadi sebetulnya ketika kita bertemu satu persoalan, mungkin kalau kita bicara berat, dengan berat taruhlah 1 kuintal. Nah kalau kita sudah sering ngangkat beban 1 kuintal, 1 kuintal itu kan jadi biasa, jadi ringan buat kita. Kemudian ketika kita naik lagi levelnya menjadi 1 ton misalkan, ya karena 1 ton kita sudah terbiasa, maka kita akan naik lagi level kita. Jadi hidup itu sebetulnya begitu Mas Yahya. Jadi misalkan kita bicara di pendidikan saja ya, di lembaga pendidikan misalkan, antara seorang guru atau seorang pengajar dengan seorang murid. Sebetulnya bukan hanya si murid Mas Yahya yang belajar kepada guru. Jangan salah, di sini sama-sama mendapatkan 2 ilmu. Si murid mendapatkan ilmu dari guru dan si guru mendapatkan ilmu dari murid. Tapi berbeda ilmunya gitu loh Mas Yahya. Murid akan mendapatkan pengetahuan yang dia belum pernah dapatkan dari seorang guru, sedangkan guru akan mendapatkan pengetahuan dari seorang murid yang mungkin tadinya nggak pernah didapatkan. Misal, ada salah satu muridnya yang bandel, yang nakal, iya kan? Ya. Yang mohon maaf mungkin IQ-nya mungkin sangat agak lemah sekali. Dari situ guru ini akan belajar apa? Belajar tentang kesabaran, belajar tentang ketelatenan, bahkan akan menemukan cara-cara Betul. yang baru untuk, oh kalau aku menghadapi murid seperti ini, aku harus begini. Jadi gurunya akan semakin pandai karena muridnya, dan muridnya juga akan semakin pandai karena gurunya gitu loh Mas Yahya. Jadi makanya menghadapi permasalahan atau persoalan hidup, saya mau berpesan kepada teman-teman, kepada semuanya. Misalkan ada orang tua yang mempunyai anak yang anaknya kok nakal, atau mungkin anaknya kok masih belum sukses mungkin Mas Yahya secara karir ya, secara pekerjaan misalkan. Sebetulnya itu bukanlah ujian yang seolah-olah itu justru memberatkan hidup kita. Tapi dari situlah kita dituntut untuk kita semakin dewasa, kita semakin memahami bahwa ini adalah pelajaran hidup. Dari sini kita akan semakin bertumbuh, si orang tua akan belajar untuk berpikir luas, untuk semakin mengasah harus bagaimana menghadapi anak-anaknya, dan si anak juga akan semakin belajar bahwa ternyata hidup ini tidak semudah ini. Anak akan semakin memperluas pola pikirnya untuk aku harus berjuang nih, aku harus. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir sempit, seolah-olah masalah itu adalah merupakan wah kayak itu ujian apa gitu Mas ya, kayak apa ya, kayak nelongso gitu ya kadang orang menghadapi masalah ya Mas ya. Padahal kalau nggak ada ujian kita nggak akan pintar. Nggak akan pintar, nggak akan naik kelas. Nggak akan naik kelas ya. Kita ambil hikmah. Contoh, ketika Mas Yahya misalkan pernah ditipu oleh temannya Mas Yahya misalkan, dibohongi lah misalkan. Kita bicara uang saja Mas Yahya ya, kita bicara uang. Mas Yahya ditipu keuangan oleh temannya Mas Yahya. Nah, pertanyaan saya, setelah Mas Yahya ditipu itu tadi, kalau kita bicara itu apes, itu ujian, itu oke lah misalkan. Tetapi di balik itu semua, kira-kira Mas Yahya lebih hati-hati enggak? Bahkan lebih hati-hati. Ekstra hati-hati ya. Pasti akan lebih hati-hati, bahkan ekstra hati-hati, betul enggak? Di dalam filter untuk berteman, filter untuk kerjasama misalkan, betul enggak? Nah, bisa jadi kalau Mas Yahya enggak ditipu, misalkan dengan nilai 1 juta lah misalkan, ya bisa jadi Mas Yahya karena teledor, karena percaya, karena kebablasan, bisa jadi Mas Yahya ditipunya ratusan bahkan sampai miliaran, betul enggak? Makanya, jadi kita ambil hikmah, kita ambil poin bahwa semua bisa kita ambil nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk hidup kita ke depannya. Jadi nggak ada cerita, kita akan senantiasa melewati jalan yang mulus, karena jalan yang mulus itu ada karena adanya jalan yang terjal dan bergelombang dan berliku itu tadi Mas Yahya. Hidup juga demikian. Sama halnya dengan kalau Mas Yahya lebih senang siang
pertanyaan saya, apakah kalau Mas Yahya senang siang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka malam itu hilang dari hidupnya Mas Yahya? Kan enggak. Siang dan malam itu akan senantiasa ada. Cuman bedanya, kalau kita lebih senang siang, maka kita akan betul-betul menikmati dan memanfaatkan siang itu dengan baik. Lah kalau kita nggak senang malam, ketika kita menjalani kehidupan di malam hari, kita akan cari cara bagaimana caranya agar malam itu bisa segera terlewatkan dengan mudah. Salah satu contohnya ya dengan tidur. Betul enggak? Nah, kesulitan dan kemudahan di dalam hidup ini juga demikian, Mas Yahya. Bagaimana caranya? Nah, itu balik tergantung kita, Mas. Jadi nggak ada yang, sekali lagi, tidak ada yang sulit. Kita bicara sulit atau mudah kembali kepada pribadi masing-masing dan bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu, Mas. Jadi kalau ada masalah ya harus dihadapi aja ya Mas, nggak perlu dipikir yang pusing-pusing ya. Atau itu nanti akan jadi pembelajaran. Nah, kita akan jadi tambah pintar gitu ya. Tentunya itu nanti natural Mas Yahya, dengan alami. Ya, kita akan bertambah dewasa, bertambah pintar, bertambah teliti, bertambah hati-hati Mas Yahya. Jadi ya kalau ada masalah ya dihadapi, tapi bukan dengan cara-cara yang kita semakin rumit. Karena ya kayak orang mau ini Mas Yahya, apa ya, ngudari benang yang ruwet gitu Mas Yahya. Kalau kita pusing, kita emosi, yang ada akan semakin semerawut benang itu Mas Yahya. Jadi harus satu persatu, paham ya Mas Yahya? Nah, itulah gunanya kita menjalankan dua pondasi kehidupan kita, pikiran dan juga hati. Manakala pikiran kita tenang, hati atau jiwa kita ini senantiasa tenang, maka kita bisa menjalani semuanya dengan baik.